Saat ini lewat pukul 6:30 malam waktu Manila, apa saja menjadi poin penting dari kesepakatan para pemimpin negara di KTT ASEAN yang bisa segera diwujudkan di tengah konflik yang masih memanas di Timur Tengah. Siap dengan laporan langsungnya dari Filipina, jurnalis Kompas TV Asri Gunawan. Selain beberapa poin yang sudah disepakati itu, hal apa yang rasanya relevan, Asri, di konferensi tingkat tinggi ASEAN, terutama membaca konflik Timur Tengah yang makin memanas sampai dengan sekarang? KTT atau ASEAN ini berlangsung di tengah dinamika geopolitik global yang sangat kompleks dan juga ini dampaknya banyak sekali, mulai dari harga minyak mentah dunia yang naik dan menimbulkan efek domino kepada harga-harga komoditas maupun juga bahan pokok yang tentu saja ini berdampak sangat besar ke kawasan. Maka dari itu 11 negara anggota ASEAN memiliki kesepakatan dan melahirkan 3 prioritas utama ASEAN. Yang pertama adalah keamanan dan ketahanan energi regional, yang kedua adalah ketahanan pangan, dan yang ketiga soal keselamatan warga ASEAN di luar negeri. Di mana pada poin pertama, langkah konkret yang telah disepakati oleh seluruh negara-negara anggota ASEAN adalah soal pengadaan ataupun juga percepatan pembangunan ASEAN Grid Power atau pembangkit listrik yang menghubungkan daya listrik ke 11 negara ASEAN. Ini ditujukan agar negara-negara di ASEAN tidak bergantung kepada negara-negara lainnya, apalagi di tengah ketidakpastian global yang tengah terjadi. Kemudian juga ada beberapa kesepakatan yang tentunya disepakati seperti ASEAN Petroleum Security Agreement yang disepakati oleh 11 negara. Kemudian juga di bidang ketahanan pangan, begitu ada ASEAN Emergency Rice Response yang ini menjadi jawaban ataupun juga langkah konkret dari para negara-negara di ASEAN untuk kemudian mewujudkan atau merespons kondisi geopolitik global yang tengah terjadi. Kemudian terkait keselamatan warga ASEAN di luar negeri, yang mana seluruh negara anggota ASEAN ini sepakat untuk mempercepat informasi, kemudian juga mempercepat evakuasi dan memastikan warga-warga atau masyarakat ASEAN atau pekerja migran ASEAN yang bertugas ataupun juga ada di lokasi-lokasi yang memang rentan dengan dinamika geopolitik global yang terjadi. Dan sebetulnya Tifal yang menarik dari KTT ke-48 ASEAN ini di sesi retret, di mana ini sesinya dilakukan setelah sesi pleno atau setelah para kepala negara ini menyampaikan masing-masing pidatonya, bagaimana menggambarkan kemudian posisi negaranya masing-masing. Di sesi retret ini biasanya lebih tertutup, biasanya lebih intensif, lebih hangat juga, lebih cair. Jadi biasanya delegasi tidak terlalu banyak, bahkan biasanya hanya kepala negara saja yang berkumpul dan berbicara dengan santai. Ada yang di highlight di sini, di mana Presiden Prabowo Subianto, ini menurut Sekretaris Kabinet Edi Indra Wijaya, Presiden Prabowo Subianto menginisiasi pembahasan soal rekonsiliasi Thailand dan Kamboja. Ini yang menjadi wujud nyata dari kesepakatan juga antara 11 negara ASEAN bahwa memang soliditas seluruh negara-negara ASEAN ini dipentingkan sebagai kunci untuk kemudian bisa menjawab cita-cita ataupun target mewujudkan kemandirian masing-masing negara ASEAN di bidang pangan maupun juga energi. Nah, dari inisiasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto membuka dialog untuk kemudian bisa menyelesaikan juga konflik-konflik yang terjadi termasuk konflik Myanmar. Setidaknya itu yang disampaikan oleh Menlu Sugiono dalam pertemuan yang dilakukan dengan awak media tadi di Cebu, Filipina sebelum Presiden Prabowo Subianto bertolak ke tanah air melanjutkan agenda atau kunjungan kerjanya. Demikian, Tifal. Dari Cebu, Filipina, jurnalis Kompas TV Asri Gunawan melaporkan. Terima kasih.